Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi mahasiswa yang sekarang mengikuti perkuliahan online di Universitas Muhammadiyah, khususnya yang PTKIM ataupun mahasiswa lain ya yang di luar dari Universitas Muhammadiyah. Untuk perkuliahan online, para mahasiswa harus mengakses menggunakan browser. Browsernya silahkan bebas. Di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan Chrome. Disarankan menggunakan Chrome ya, jangan yang lain. Kemudian akses alamatnya ini mox.cybermu.ac.id ya. Nanti akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian silakan login yang sudah diberikan user dan password via WA ya. Bagi yang belum mendapatkan username dan password serta belum masuk ke grup perkuliahan, silakan bisa japri ke nomor akademik ya. Oke, setelah dimasukkan username dan password, silakan login. Nah, saat Anda pertama kali masuk di mox.cybermu.ac.id, Anda wajib mengisi atau melengkapi biodata. Yang dilengkapi cukup yang tanda warna merah, tanda seru warna merah seperti ini ya. Jadi kalau tidak ada tanda seru warna merah nggak wajib diisi. Nah, untuk zona waktu, kalau Anda ada di waktu Indonesia bagian Barat, maka pilih Asia Jakarta. Tapi kalau di waktu Indonesia Tengah, Anda pilih Asia Makassar ya. Kalau waktu Indonesia bagian, untuk bagian tengah bisa juga menggunakan Asia Irkutsk ini ya, atau bisa juga Asia Makassar juga bisa. Kemudian untuk waktu Indonesia bagian timur bisa menggunakan Asia Jayapura. Yang ini Asia Jayapura. Saya ulangi lagi ya. Untuk waktu Indonesia Barat bisa menggunakan Asia Jakarta. Waktu Indonesia Tengah bisa menggunakan Asia Makassar. Atau bisa menggunakan Asia Irkutsk. Yang ini bisa. Untuk waktu Indonesia bagian timur bisa menggunakan Asia Jayapura. Ya, karena saya berada di waktu Indonesia bagian barat, saya pilih Asia Jakarta. Ini nanti akan berfungsi waktunya itu disesuaikan dengan waktu setempat ya. Karena kalau mahasiswa itu menggunakan waktu Indonesia bagian barat, Anda itu berada di waktu Indonesia bagian timur, maka akan ada selisih 1 jam. Itu nanti akan berpengaruh di tugas, bisa berpengaruh di kuis. Jadi kuisnya masih seharusnya masih dibuka tapi tertutup ya, karena waktunya itu berbeda. Kemudian setelah itu jenis kelaminnya itu harus diisi juga. Kemudian pekerjaannya silahkan. Kemudian pendidikannya ada SMP, ini pendidikan terakhir ya, atau pendidikan yang sudah berjalan. Ya, kalau yang sudah berjalan berarti S1 ya, walaupun belum lulus itu boleh. Kemudian nomor handphone Anda silahkan diketik nomornya, bebas. Nah, ini ya, saya ulangi lagi. Yang perlu diisi cukup yang tanda warna merah ini. Untuk yang tidak ada tanda warna merahnya nggak perlu diisi ya. Karena kalau tidak, nanti mahasiswa tidak akan bisa melanjutkan mengerjakan atau masuk di perkuliahan, karena akan terus ditanya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau untuk alamat surel atau alamat email bisa mahasiswa sesuaikan dengan alamat mahasiswa yang masih aktif, karena dari Universitas Muhammadiyah alamat emailnya itu hanya dummy, jadi kalau digunakan untuk login nggak bisa, begitu ya. Kemudian mahasiswa bisa memilih yang pojok kanan kiri atas ini ya, yang ada garis titik 3-nya ini. Kemudian bisa milih di my course. Nah, kelas yang sudah dipaketkan itu akan muncul di sini secara otomatis. Walaupun begitu, para mahasiswa
boleh juga mengikuti kelas yang lain yang gratis, karena Universitas Muhammadiyah ini yang MOOCs ini ada beberapa mata kuliah atau kursus yang gratis. Ya, di sini ada pilihan gratis. Nah, di sini banyak sekali kursus yang bisa diikuti dan semuanya mendapatkan sertifikat ya. Bagi yang sudah dipaketkan di kampusnya bisa dipilih di sini my course ya. Kemudian silahkan pilih salah satu mata kuliah. Misalkan yang sekarang itu sosmed dan digital marketing untuk UIAD ya. Nah, setelah itu jika di scroll ke bawah nanti akan ada intro, ada 1, 2 dan sampai 16. Ini adalah pertemuan atau minggu ke ya. Jadi intro ini adalah dosen yang mengampu ya, akan ada informasi termasuk nanti ada berkas yang bisa di-download di sini ya. Kemudian ada penilaian dan seterusnya. Ini informasi umum untuk perkuliahan. Nah, saat sudah masuk seperti ini, yang mahasiswa kerjakan itu pertama kali di minggu ke-1 atau pertemuan 1 ini diselesaikan. Walaupun mahasiswa bisa mengerjakan di pertemuan manapun bebas, tapi disarankan kerjakan step by step. Jadi kalau misalkan sekarang ini minggu pertama perkuliahan, maka masuk ke angka 1. Nah, minggu depan karena sudah pertemuan yang kedua, minggu kedua, maka masuk ke 2. Demikian seterusnya sampai pertemuan ke-16 itu selesai ya. Jadi setiap perkuliahan itu minimal harus ada 16 pertemuan. Nah, minggu pertama ini yang pertama kali silahkan ini dibaca, ada judulnya pertemuan 1 itu pengertian sosial media dan digital marketing. Kemudian di sini ada bahan atau modul. Nah, modulnya ini di sini materi pertemuan 01 part 01 pengertian sosial media dan digital marketing. Oh, berarti ini ada 2 filenya. Silahkan di-download. Nah, silahkan di-download. Ini berkasnya berkas PDF, silahkan disimpan. Nah, ini materinya, silahkan dibaca-baca secara mandiri. Nah, kalau sudah, silahkan download yang kedua. Kalau yang seperti ini menandakan bahwa ini sudah di-download ya, ada tanda hijau dicentang, ini sudah di-download. Nah, yang ini berarti ini belum di-download. Silahkan diklik ini, download ya. Kemudian nah, dibaca lagi. Ini filenya sudah tersimpan di HP mahasiswa, jadi sewaktu-waktu bisa dibuka. Nah, kalau setelah di-download kok belum ada perubahan, di-refresh ya. Caranya di-refresh cukup mudah. Scroll paling atas, kemudian tarik ke bawah sini. Atau mungkin diklik di sini, kemudian tekan ini lagi. Ini juga bisa. Nah, nanti di pertemuan ke-1, nah ini sudah kecentang. Nah, selanjutnya kalau ada video pembelajaran silahkan bisa dilihat. Nah, di sini selanjutnya setiap pertemuan pasti ada materi, pasti ada tugas. Nah, silahkan tugasnya dikerjakan. Kebetulan tugasnya ini adalah quiz, diklik ini. Kemudian masukkan password. Ya, ini ada petunjuknya. Coba dibaca dulu petunjuknya. Jadi jangan langsung mengerjakan. Silahkan download materi yang sudah disediakan sebelum mengerjakan soal. Silahkan kerjakan soal ini minimal nilainya 85. Soal ini bisa dikerjakan selama perkuliahan masih berjalan. Waktu pengerjaan 90 menit. Bisa dikerjakan berulang kali tanpa batas. Nanti akan diambil nilai yang tertinggi. Nah, di sini ada fakta integritas. Jadi mahasiswa tidak boleh dikerjakan sama orang lain. Tekan ini, kemudian silahkan masukkan passwordnya ya, karena ini mungkin ada soal yang belum dikerjakan. Klik ini, klik preview apa start attempt, atau kalau ada tulisan seperti ini. Sebentar. Nah, kalau sudah pernah mengerjakan tulisannya re-attempt quiz ya.
Ditekan lagi aja kalau pengen mengerjakan, disuruh memasukkan password. Nah, passwordnya dari mana? Passwordnya itu sebenarnya sudah dari sini, itu sudah ada penjelasannya ya. Kita buka aja ya. Nah, di sini itu sudah ada masukkan password huruf besar semua. Passwordnya setuju ya. Attempt quiz dimasukkan saja. Start attempt. Nah, silahkan dikerjakan. Untuk mengerjakannya cukup dipilih ini. Di atas itu ada pertanyaan ya, apa dampak negatif dan seterusnya, pilih next. Dan seterusnya. Kalau pengen meloncat-loncat bisa ditekan yang sebelah kanan ini. Nah, ini bisa meloncat-loncat. Bisa langsung dikejar nomor 40 boleh. Ya, langsung kalau sudah selesai di nomor terakhirnya ada finish time. Kemudian dicek apakah ada jawaban yang belum dikerjakan. Kalau ada yang belum dikerjakan, return to attempt untuk mengerjakan kembali ya. Tapi kalau sudah yakin itu sudah dikerjakan semua, langsung klik submit all and finish. Kemudian ditekan submit all and finish. Nah, maka sudah selesai. Nanti akan mendapatkan nilainya berapa di sini, dan nanti akan diambil nilai yang paling tinggi. Nah, kalau sudah di sini nanti akan tulisan don't receive grade. Artinya sudah dikerjakan, cuma ada tanda merah menandakan bahwa nilainya tidak atau masih di bawah 85. Nilai tetap diterima ya, tetap diterima, nggak ada masalah itu ya. Mau dikerjakan lagi juga boleh karena kan tidak ada batas jumlah pengerjaannya. Kemudian ini sudah ada tandanya, cuma ada tanda warna merah, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya mengerjakan forum diskusi. Nah, forum diskusi dikerjakan. Nah, di sini ada pertanyaannya, jelaskan secara singkat dan padat pengertian media sosial menurut versi Anda sendiri. Tekan ini. Kemudian cukup di replay aja ya. Di replay. Replaynya ini kan ada pertanyaan. Ini ya, jelaskan. Nah, replaynya yang paling atas, jangan yang bawah ini ya. Yang ini replay. Sedang dijawab. Dijawab. Media sosial adalah misalkan bla 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 gitu ya. Dan klik post to forum. Nah, sudah dijawab ini ya. Kalau sudah dijawab, kembali lagi ke sini, bisa diklik ini atau di back ini juga boleh. Nah, kembali. Nah, ini sudah dijawab forumnya. Setelah itu di akhir itu ada presensi. Nah, presensi silahkan dipilih yang day saja hari ini, kemudian submit attendance ya, kemudian ditekan hadir, save change. Nah, satu siklus perkuliahan sudah selesai, pertemuan sudah selesai. Untuk presensi cukup 1 kali saja. Jadi kalau pertemuan 1 ini sudah presensi, sudah ada tanda seperti ini warna hijau, besok walaupun ini nanti muncul presensi ya, itu abaikan saja karena siklus 1 pertemuan sudah selesai. Nah, besok di pertemuan yang kedua tinggal klik angka 2 ini, silahkan dikerjakan prosesnya sama atau mirip dengan pertemuan pertama. Pasti kemungkinan besar akan ada materinya, kemudian ada tugas, harus presensi, ada forum. Begitu ya. Semoga mahasiswa cukup mudah untuk memahami, dan kalau ada pertanyaan seputar perkuliahan media sosial ini bisa mahasiswa sampaikan di nomor akademik yang sudah dijabrikan via WA ya. Jangan lupa ini bisa diakses 1x24 jam. Tugasnya bisa diakses 1x24 jam sampai perkuliahannya berakhir. Tapi kami sarankan mahasiswa jangan kebut 1 malam ya. Jadi di pertemuan yang terakhir baru mahasiswa kerjakan semua. Itu sebaiknya jangan, karena
nanti nilai mahasiswa itu tidak akan maksimal. Kerjakan setiap minggu itu 1 kali pertemuan, minggu berikutnya 1 kali, minggu berikutnya 1 kali. Ini enak kok, tidak terlalu sulit dan cukup menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.